sampai dengan ruku. Terkait dengan ruku ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Jadi penyebutan sholat itu ternyata Allah sebutkan dengan kata-kata ruku. Berarti apa? Berarti yang namanya ruku itu adalah sesuatu poin penting di dalam sholat. Jadi Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian. Irka'u, rukuklah kalian. Wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa'budu, dan sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan supaya kalian mendapatkan kemenangan. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan bahwa salat itu dengan sebutan warka'u, kemudian wasjudu, dan sujudlah. Berarti ruku dan sujud itu menjadi poin penting di dalam melakukan yang namanya salat. Poin penting yang di dalam kita melakukan salat. Yang jangan sampai salat kita itu berkurang kebaikannya disebabkan karena kita tidak melaksanakan dengan sempurna ruku dan juga sujud. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah menyebutkan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kalian sampai kalian itu betul-betul tumakninah di dalam ruku. Para ulama menyebut tumakninah di dalam ruku itu menjadi rukun. Kalau rukunnya itu hilang, maka menyebabkan tidak sahnya sholat seseorang. Jadi jangan sampai kita mengabaikan yang namanya tumakninah di dalam melakukan yang namanya ruku. Apa itu makna tumakninah? Tumakninah itu adalah gerakan yang dilakukan dengan tenang. Jadi pada satu keadaan kita berada dengan tenang, kemudian khusyuk dan tidak tergesa-gesa di dalam melakukannya. Karena apa? Karena pada saat seseorang ruku, kemudian pada saat seseorang itu sujud, itu menandakan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tata cara ruku? Ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah dari riwayat Malik bin Huwairits. Wa kana min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah salah seorang sahabat dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan darinya bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katanya, karena idza shalla, apabila beliau salat, rafa'a yadayhi hina yukabbir hiyala udunaihi, maka Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga beliau ketika bertakbir. Atau di dalam riwayat yang lain sejajar dengan kedua bahu. Itu ada dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi ada beberapa sahabat yang menceritakan tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sholat diperhatikan oleh mereka, kemudian diceritakan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Nah, dari Abu Humaid menyebutkan ketika Nabi bertakbir itu Nabi mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Nah, sedangkan di dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika Nabi bertakbir maka Nabi mengangkat kedua tangan itu sejajar udunai, kedua telinga. Jadi dua-duanya ini berdasarkan hadis yang sahih, boleh diamalkan. Karena memang Nabi melakukan tanawu beragam rangkaian gerakan yang itu terjadi di hadapan sahabat, sehingga kenapa riwayat ini berbeda? Karena Nabi pernah melakukan dalam beberapa keadaan. Kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga, kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Jadi kata Malik bin Huwairits, pada saat Nabi bertakbir, Nabi mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua telinga. Wa idza arada ayyarka, dan apabila Nabi ingin rukuk, begitu juga Nabi mengangkat kedua tangan. Jadi ketika takbir atau ihram itu ada takbir mengangkat tangan.
Begitu juga ketika ingin ruku, Nabi juga mengangkat tangannya. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, begitu juga ketika mengangkat ra'sun, kepala beliau daripada ruku, yaitu pada saat sami Allahu liman hamidah, maka beliau juga mengangkat kedua tangan beliau. Nah, ini dari keterangan yang ada dalam hadis ini berarti ketika kita ingin ruku, maka kita pada saat itu juga mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan. Kemudian tata cara yang kedua adalah memegang kedua lutut dengan kedua tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Jadi yang dipegang itu Pak, pada saat kita ruku, walaupun tangan kita panjang, itu bukan batis, tapi yang kita pegang itu adalah kedua lutut. Jadi yang dipegang adalah kedua lutut pada saat kita ruku. Dan ini terekam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi tadi. Faida roka amkana kafai min rukbatayhi. Maka ketika Nabi ruku itu Nabi memegang, meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut. Wa farraja baina asabi', dan beliau merenggangkan jari jemarinya ketika memegang lutut itu. Jadi bukan kayak ini, tetapi direnggangkan ketika kita memegang lutut kita. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian gerakan yang ketiga pada saat kita ruku itu adalah meluruskan punggung kita. Jadi meluruskan punggung kita termasuk juga nanti adalah kepala pada saat ruku. Ini terekam dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi juga. Tsumma yarka wa yada rahatayhi ala rukbatayhi mu'tamidan la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan. Adalah Nabi SAW ketika beliau ruku, maka beliau menyandarkan kedua tangan itu pada kedua lutut. Jadi dipegang lututnya tadi, disandarkan. Insyaallah kalau dia sandarkan kedua tangan pada kedua lutut, Pak, kalau ditahan dengan tangan tapi ditahannya di lutut, itu tidak akan capek. Berapa lama pun dia ruku, misalnya sholat kusuk dan khusuk misalnya, yang begitu lama kita ruku, begitu lama kita sujud, maka ketika kita menyandarkan kedua tangan pada lutut kita, insya Allah itu tidak akan capek, tidak akan pernah penat bahasanya. Jadi letakkanlah atau sandarkanlah kedua tangan kita pada kedua lutut. Kemudian keadaan kepala bagaimana? Keadaan kepala itu sejajar dengan punggung juga, Pak. Jadi la yasubbu ra'sahu wa la yuqni. Pada saat itu kepala tidak terlalu menunduk dan juga tidak terlalu mengangkat. Pada saat kita ruku, jangan kepalanya itu mengangkat ke atas, tapi dalam keadaan lurus, selurus daripada punggung kita. Jadi ini apa namanya, tengkuk. Tengkuk itulah yang menentukan lurus atau tidaknya kepala kita. Jadi sejajar dengan yang namanya punggung ketika kita ruku. Mu'tadilan itu artinya seimbang antara kepala dengan punggung kita. Kemudian yang keempat adalah tuma'ninah di dalam ruku. Tsummarka hatta tatma'inna raqiya. Kemudian rukulah kalian sampai kalian itu betul-betul tuma'ninah di dalam rukunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada pun bacaan daripada ruku itu tersebut juga dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam riwayat Aisyah. Jadi yang dipilih itu adalah dalam riwayat Aisyah, sekalipun juga dibolehkan untuk mengamalkan sesuai dengan hadis-hadis dalam riwayat yang lain. Yaitu adalah bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli pada saat kita ruku. Itu yang pertama. Itu yang biasanya diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA atau SMK. Itu yang biasa diajarkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi sebenarnya boleh juga mengamalkan bacaan ruku yang lain. Maka itu dituntunkan juga dalam tarjih, boleh mengamalkan bacaan ruku yang lain sepanjang itu juga adalah ada hadisnya. Yang kedua adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini berdasarkan kepada riwayat Hudzaifah annahu shalla ma'an Nabi
sesungguhnya dia salat bersama Nabi. Fakana yaqul fi ruku'ihi, adalah Nabi ketika ruku maka beliau membaca subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Pada saat beliau ruku maka beliau membaca subhana rabbiyal azim, ketika beliau sujud maka beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, ini tidak ditemukan adanya tambahan wa bihamdi. Tidak ada dalam penyebutan hadis ini tambahan wa bihamdi. Dalam riwayat Abil Azhar an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu sami'a Rasul, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengucapkan idza raka'a, ketika beliau rukuk, subhana rabbiyal azim thalatha marrat, 3 kali. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, qala subhana rabbiyal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la thalatha marrat, 3 kali juga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis ini, boleh membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika kita rukuk. Tidak ada tambahan wa bihamdi. Yang ada tambahan itu dalam riwayat Abu Daud, ada tambahan wa bihamdi. Tapi ternyata Abu Daud sendiri menyangkal perkataan itu. Jadi beliau ragu terhadap tambahan wa bihamdinya. Sehingga kalau kita ingin menyesuaikan dengan bacaan yang tersebut dalam hadis Hudzaifah bin Yaman tadi, kemudian yang Hudzaifah bin Yaman kedua-duanya, maka cukup dengan membaca subhana rabbiyal azim saja sebanyak 3 kali. Kalau memang imamnya agak lama misalnya, ya kalau lebih daripada 3 kali tidak masalah, Pak. Jadi batasannya itu 3 kali. Lebih daripada itu silahkan. Sebagaimana juga kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu 1 kali saja. Tapi kalau memang ada kesempatan bagi kita untuk membaca karena imamnya misalnya belum bangkit daripada ruku, maka silakan untuk kita teruskan untuk kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan riwayat Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudihi aw ruku'ihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam rukunya dan juga dalam sujudnya, beliau membaca subuhun qudusun rabbul malaikati war. Jadi boleh kita membaca ketika itu dengan bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati war. Ini didasarkan kepada riwayat Aisyah. Kemudian di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib juga disebutkan bacaan ketika Nabi ruku itu dengan membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ini juga bacaan yang ada dalam riwayat Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh membaca bacaan itu. Cuma mungkin bacaan ini jarang karena jarang diajarkan, sehingga kita tidak hafal bacaan ini. Jadi boleh sebenarnya membaca bacaan tanawu fil ibadah sepanjang itu ada riwayatnya. Kemudian setelah itu adalah bangkit daripada ruku. Bangkit daripada ruku. Ketika bangkit daripada ruku, selesai membaca doa daripada ruku, lalu kita bangkit atau disebut juga dengan i'tidal. Waktu bangkit itu kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah, apabila beliau berdiri di dalam salat, rafa yadayhi hatta yakuna hadwa makibai, maka beliau mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua pundak atau bahu. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbir di ruku', begitu juga beliau melakukan itu ketika beliau takbir di dalam ruku'. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu min ruku', begitu juga ketika bangkit daripada ruku' beliau mengangkat kedua tangan. Wa yaqul, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan tidak dilakukan itu ketika sujud. Jadi kita tidak mengangkat tangan ketika ingin sujud. Yang sujud tadi adalah yang takbir itu hanya takbiratul ihram ketika membuka sholat.
yang kedua pada saat ingin ruku, yang ketiga adalah pada saat kita ingin bangkit daripada ruku, maka mengangkat tangan. Tidak dilakukan hal itu ketika kita ingin sujud. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bagaimana tata caranya? Pertama adalah dalam riwayat Aisyah. An Aisyah taqalat, dari Aisyah ia berkata, wa kana idza rafa'a ra'sahu, ringkas saja hadisnya. Dan apabila Nabi SAW itu rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, minal ruku', daripada ruku', lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau tidak langsung sujud sebelum berdiri terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ketika imbah ruku bangkit langsung sujud, tidak, tetapi berdiri i'tidal terlebih dahulu. Jadi berdiri i'tidal terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lil musii's shalah, untuk orang yang sholatnya keliru. Pada saat itu Rasul menasihati orang yang sholatnya keliru. Apa kata Rasul? Kata Rasul, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian rukuklah, kemudian mengangkatlah, rafa'a, tsummarfa hatta mu'tadilan qa'iman, sampai kalian itu berdiri betul-betul dalam keadaan tegak. Jadi tumaknina itu bukan bebaya imbah yang tidak langsung sujud, tidak, tetapi betul-betul berdiri sebentar, berdiri dulu sampai betul-betul tegak. Mu'tadilan qa'iman, berdiri, bangun sampai kamu itu berdiri tegak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tata caranya disebutkan dalam riwayat yang panjang juga dari Muhammad bin Amr bin Atha. Ini dari Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfazukum, aku adalah orang yang paling hafal, kata Abu Humaid, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu, aku melihat secara langsung. Jadi pada saat itu Abu Humaid As-Sa'di, kemudian juga Muhammad bin Amr bin Atha berkumpul-kumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain. Pada karena salatan Nabi, kami pun bepandiran, bahasanya bepandiran, bercerita tentang salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang sahabat di situ ada yang namanya Abu Humaid As-Sa'di. Kata Abu Humaid, ana kuntu ahfazukum, aku adalah orang yang paling hafal salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Bukan dalam artian Abu Humaid itu sombong, tidak. Abu Humaid sebenarnya ingin berbagi kepada para sahabat-sahabat yang lain supaya sahabat yang lain juga mengetahui. Maka itu Abu Humaid berkata, ana ahfazukum, aku adalah orang yang paling hafal salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Humaid pun menceritakan dari A sampai Z, sampai dengan pada saat i'tidal itu seperti apa. Pada saat i'tidal, kata Abu Humaid, beliau mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuh kembali kepada posisi semula. Wa idza raka'a amkana yadayhi bi rukbatayhi thumma hasara zarfa idza ra'a fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin, maka sampai tulang belulang itu kembali ke tempatnya karena tegak sudah dalam keadaan berdiri. Bagaimana posisi tangan ketika i'tidal itu? Sebagai mungkin ada yang kembali bersedekah. Bersedekah ketika berdiri, yaitu ketika i'tidal. Apakah memang ketika i'tidal itu tangan bersedekah? Nah, ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Hurairah, lil musii's shalah, yang Nabi pada saat itu bersabda untuk orang yang keliru salatnya. Idza qumta ila shalah fakabbir, apabila engkau berdiri salat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Disebutkan dari apa? Dari takbir sampai dengan tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah sampai kalian itu betul-betul tegak di dalam berdiri. Nah, tegak lurus di dalam berdiri ketika i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menyebutkan hal-hal yang diperintahkan di dalam sholat. Hal yang diperintahkan itu karenanya merupakan bagian dari sholat dan wajib dilakukan.
Sementara hal-hal yang merupakan bagian dari sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini dilengkapi dalam hadis yang lain, seperti tasyahud dan juga salam. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini dan tidak ada kelengkapannya dalam hadis yang lain berarti bukan merupakan bagian daripada sholat. Memang ada hadis riwayat Wa'il yang menyebutkan dalam riwayat Wa'il itu hina raka'a tsumma hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aitu. Nah, wa ra'aitu mumsikan yamini. Jadi urutannya memang di dalam hadis itu penyebutan ketika qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aitu mumsikan yamini. Dan pada saat itu aku melihat beliau memegang tangannya. Jadi disebutkan dari Wa'il bin Hujur, ia berkata, aku melihat Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika bertakbir, kemudian ketika ruku dan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, lanjutannya, dan aku melihat tangan kanan beliau memegang tangan kiri di dalam sholat atau bersedekah. Seolah-olah di dalam hadis ini menggambarkan bahwa ketika i'tidal, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dalam posisi tangan bersedekah. Padahal sekilas seolah-olah bersedekah. Padahal hadis ini menyebutkan secara umum tentang apa yang dilakukan Nabi setelah takbir, bukan setelah i'tidal. Jadi bukan setelah sami Allahu liman hamidah, tetapi hadis ini menyebutkan secara umum dari takbiratul ihramnya Nabi. Nah, kemudian di dalam hadis itu disebutkan ada huruf waw. Ada huruf waw tidak menggunakan kata sambung. Jadi kalau seandainya disebutkan tsumma, misalnya setelah Nabi sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu rafa'a yadayhi tsumma, misalnya kemudian setelah itu Nabi memegang kedua tangannya, maka jelas pada saat itu harus bersedekah. Tetapi karena tidak ada huruf tsumma pada saat itu, yang ada adalah wa ra'aitu mumsikan yaminu, maka menurut para ulama hadis yang menyebutkan tentang bersedekah itu dilakukan adalah ketika Nabi sebelumnya. Jadi bukan urutan daripada penyebutan yang ada dalam kalimat itu, tetapi maksud daripada penyebutan mumsikan yadaihi, Nabi memegang tangan beliau yang tangan kanan beliau memegang tangan kiri ketika itu adalah pada saat beliau berdiri ketika memulai takbir. Nah ini, jadi kalau ada sebagian daripada kawan-kawan yang mereka bersedekah setelah i'tidal, mungkin mereka memahaminya adalah hadis tadi urutannya itu adalah setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah lalu bersedekah. Padahal sebenarnya makna daripada mumsikan yaminahu ketika itu adalah pada saat Nabi SAW berdiri setelah takbir. Jadi setelah takbiratul ihram Nabi bersedekah, itu yang dilakukan di dalam awal sholat, bukan ketika sami Allahu liman hamidah. Karena apa? Karena penyebutan di dalam hadis lain juga disebutkan, ditambahkan hatta ya'uda kullu faqarin, makanya sampai berulang itu kembali ke tempatnya. Ya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan kalau mereka memahaminya, kan yang namanya ini pemahaman. Sehingga kalau orang lain memahaminya seperti itu, ya kita tidak menyalahkan. Tetapi yang penting kita berdasarkan kepada apa yang menjadi pendapat ulama-ulama hadis di dalam memaknai hadis ini. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Dua persoalan ini belum sampai lagi bacaannya. Bacaannya sebenarnya macam-macam. Rabbana walakal ham, Rabbana walakal ham, itu boleh. Kemudian Allahumma Rabbana lakal ham, atau boleh juga Allahumma Rabbana walakal ham, dan seterusnya. Ada lagi bacaan lain, mungkin pada kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Tapi dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.